Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-1, Rasul Paulus memberikan kecaman yang keras kepada jemaat di Galatia. Dia berkata begini, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Kata mempesona yang digunakan Rasul Paulus di sini adalah kata Yunani baskaino, yang berarti menyihir, mempengaruhi, menipu. Dari sini kita mendapatkan kata hipnostik atau hipnotis. Kata ini digunakan hanya satu kali dalam perjanjian baru dengan makna membuat seseorang tidak sadar diri sehingga melakukan hal-hal yang di luar kehendaknya atau di luar kehendak mereka sendiri. Sedangkan kata bodoh adalah kata Yunani anotus yang berarti tidak terpelajar atau tidak berpengertian. Kata ini digunakan sebanyak 6 kali di dalam perjanjian baru bahasa Yunani. Menarik sekali bahwa teguran bernada keras ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya di Galatia. Kita tahu bahwa dibandingkan jemaat Galatia, ada satu jemaat yang paling bermasalah, yaitu jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang bermasalah baik secara doktrinal, kurangnya moralitas, hubungan seksual di antara anggota keluarga atau incest, hubungan dengan persembahan berhala, dan sebagainya. Sekalipun demikian, Paulus tidak pernah menyebut jemaat di Korintus sebagai orang-orang bodoh seperti yang dia kecam terhadap jemaat di Galatia. Nah, reaksi Paulus ini menunjukkan bahwa ia begitu tidak senang terhadap hipnotis atau sihir legalisme hukum Taurat bagi keselamatan yang telah diajarkan dalam jemaat di Galatia. Legalisme dalam kekristenan adalah ajaran atau praktek yang ingin membawa kekristenan kembali kepada adat istiadat Yahudi atau tradisi rabbinik Yudaisme tertentu, padahal Yesus dan para rasul sudah melepaskan dari kuk tersebut. Ironisnya, sihir yang terjadi di jemaat Galatia masih terjadi di dalam gereja-gereja saat ini. Ciri-ciri praktek sihir ini antara lain, bila orang diajarkan bahwa kurban Kristus belum cukup untuk membawa keselamatan. Orang harus melakukan hal-hal tertentu untuk memperoleh keselamatan. Ajaran seperti itu tentu saja sesat dan harus dilawan. Mengapa? Karena pengorbanan Kristus di kayu salib adalah sempurna. Tidak ada apapun yang dapat diperbuat untuk membuat ia lebih selamat. Seseorang tidak dapat berbuat apapun untuk menjadikan dia lebih selamat. Memang setelah diselamatkan, kita perlu melakukan banyak hal untuk mendewasakan kita secara rohani. Kita harus terus-menerus hidup dalam kekudusan yang progresif yang dituntut oleh Tuhan kepada kita. Namun semua itu bukan untuk menambahkan sesuatu pada keselamatan sebagai syarat keselamatan. Sayangnya beberapa orang di dalam gereja mengajarkan lakukan ini, perbuat ini untuk menambahkan atau sebagai syarat dari keselamatan yang sama sekali tidak dipersyaratkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injilnya. Keselamatan yang kita terima hanya karena anugerah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menyebut adanya Injil lain yang berbeda dari Injil kasih karunia yang diberitakannya dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Terhadap hal tersebut Rasul Paulus sangat marah, sehingga memberikan kutukan kepada orang yang memberitakan Injil tersebut, Injil lain tersebut. Kata Yunani anatema di sini berarti dihukum untuk binasa dan akan menerima murka Allah. Paulus hanya 2 kali menyebut anatema ini, yaitu dalam hubungannya dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 22, dan orang yang memutarbalikkan Injil di dalam Galatia 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang 9. Kepada mereka yang memberitakan Injil yang lain dari yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus, sebagaimana dinyatakan oleh Kristus kepadanya, Rasul Paulus menegaskan bahwa hukuman atau anatema atau kutukan Allah ada pada orang tersebut. Saudaraku, menganggap karya Tuhan Yesus di atas kayu salib belum cukup untuk menyelamatkan manusia merupakan dosa yang menyesatkan. Kurban Kristus merupakan bukti tertinggi kasih Allah kepada manusia, dan kurban itu sudah cukup sempurna. Dan hal ini sama sekali tidak boleh direndahkan nilainya dengan cara menambahkan sesuatu pada kurban tersebut sebagai syarat tambahan.
Seakan-akan kurban tersebut tidak sempurna dan tidak cukup untuk keselamatan kita. Hati-hati dengan sihir terhadap gereja hari-hari ini.